Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisar Melita dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas remedial dari mata pelajaran Praktikum Akuntansi Manufaktur dan saya akan menjelaskan 10 soal dari mata pelajaran tersebut. Nomor 1. Peralatan kantor dibeli dengan harga perolehan sebesar 5 juta. Pada tahun berjalan disusutkan 10% dari harga perolehannya. Maka jurnal penyesuaiannya per 31 Desember 2020 adalah, di sini ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Tanggal diisi dengan tanggal yang ada di soal, yaitu 31 Desember 2020, dan keterangannya diisi dengan beban penyusutan peralatan. Di debit diisi dengan 500.000, karena 5 juta disusutkan 10% dapatlah 500.000. Dan kreditnya ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 500.000 juga. Untuk soal nomor 2, berdasarkan rekapitulasi di atas, buatlah buku besarnya. Di sini sudah ada buku besarnya, yaitu tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo, debit, dan kredit. Untuk nomor akun 21210, tanggalnya 31 Desember 2020, keterangannya cash payment journal, refnya CPJ, debitnya 154 juta, dan saldonya di debit 154 juta karena dari awal ada di debit. Yang kedua, nomor akun 21110, tanggalnya 31 Desember 2020, keterangannya cash payment journal, refnya CPJ, debitnya 8.400.000 dan saldo di debit 8.400.000. Yang ketiga, nomor akun 21100, tanggal 31 Desember 2020, keterangannya cash payment journal, refnya CPJ, debitnya 18 juta, dan saldonya di debit 18 juta. Untuk selanjutnya, nomor akun 91000, tanggal 31 Desember 2020, keterangannya cash payment journal, refnya CPJ, debitnya 1.800.000 dan saldonya di debit 1.800.000. Selanjutnya, nomor akun 63100, tanggal 31 Desember 2020, keterangannya cash payment journal, refnya CPJ, debitnya 9 juta, dan saldo di debit 9 juta. Selanjutnya, nomor akun 11120, tanggal 31 Desember 2020, keterangan cash payment journal, refnya CPJ, debit 4.500.000 dan saldo di debit 4.500.000. Selanjutnya, nomor akun 51300, tanggal 31 Desember 2020, keterangannya cash payment journal, refnya CPJ, kreditnya 1.760.000 dan saldonya di kredit 1.760.000. Selanjutnya, nomor akun 1110, tanggal 31 Desember 2020, keterangan cash payment journal, refnya CPJ, kreditnya 193.755.000, saldo di kredit 193.755.000. Selanjutnya, nomor akun 21212, tanggal 31 Desember 2020, keterangan cash payment journal, refnya CPJ, kreditnya 185.000 dan saldo di kredit 185.000. Selanjutnya, nomor 3, berdasarkan rekapitulasi tersebut, buatlah neraca saldonya. Di sini ada nomor akun, debit, kredit. Untuk nomor akun 11110 di kredit sebesar 193.755.000. Nomor akun 11120 di debit sebesar 4.500.000. Nomor akun 21110 di debit 8.400.000. Nomor akun 21210 di debit sebesar 154 juta. Nomor akun 21212
dikredit sebesar 185.000. Nomor akun 22100 didebit sebesar 18 juta. Nomor akun 51300 dikredit sebesar 1.760.000. Nomor akun 63100 didebit sebesar 9 juta dan nomor akun 91000 didebit 1.800.000 dan ketika ditotalkan hasilnya 195.700.000 didebit dan dikreditnya 195.700.000. 4. Buatlah jurnal dari bukti transaksi tersebut. Bukti transaksi tersebut adalah bukti kas masuk. Bukti kas masuk ke dalam jurnal kas receipt jurnal, yaitu ada date atau tanggal, evidence number atau nomor bukti, description atau keterangan, ref, debit, dan kredit. Tanggalnya tanggal 4 Desember 2018 sesuai dengan bukti transaksi dan evidence numbernya BKM 1201, descriptionnya CVJ, di debitnya ada cash in bank sebesar 289.020.000 dan kreditnya account receivable sebesar 289.020.000. Untuk nomor 5 masih di bukti transaksi yang sama, yaitu bukti kas masuk. Buatlah buku besarnya. Di nomor akun 21000 tanggal 31 Desember 2018 keterangannya kas receipt jurnal, refnya CRJ, di debit 289.020.000, saldonya di debit 289.020.000. Untuk nomor akun 21212 tanggal 31 Desember 2018 keterangannya kas receipt jurnal, refnya CRJ, kreditnya 289.020.000, saldonya di kredit 289.020.000. Nomor 6, ada berapa metodekah dalam pencatatan persediaan sistem perpektual? Sebutkan dan jelaskan. Jadi ada 3 macam metode dalam pencatatan persediaan sistem perpektual, yaitu yang pertama ada FIFO. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan pertama masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk atau dibeli. Yang kedua ada LIFO. Metode ini menyatakan bahwa persediaan akan dinilai perolehan terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang pertama masuk atau dibeli. Yang ketiga ada average. Metode average atau biaya rata-rata bisa dipakai dalam mengelola persediaan barang untuk menghitung rata-rata biaya dari tiap jenis barang saat pembelian terjadi. Kemudian, biaya unit tersebut digunakan untuk melakukan perhitungan biaya tiap kali terjadi pembelian dan penjualan. Untuk selanjutnya, hitunglah rata-rata biayanya. Nomor 7, apakah yang disebut siklus akuntansi? Jabarkan dalam satu siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah sebuah proses akuntansi yang mencatat berbagai bukti transaksi keuangan secara teratur untuk dijadikan sebuah laporan atau informasi akuntansi dalam kurun waktu tertentu. Ada 8 tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, menganalisis transaksi. Mengamati setiap transaksi yang terjadi dalam satu periode pada suatu unit kerja. Yang kedua, mencatat transaksi. Transaksi yang sudah dianalisis kemudian dicatat sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi ke dalam suatu jurnal. Yang ketiga, membuat buku besar. Transaksi yang sudah disusun di dalam jurnal dipindahkan ke dalam buku besar. Yang keempat, membuat neraca saldo. Saldo-saldo yang dimasukkan ke dalam buku besar dipindahkan kembali ke neraca saldo untuk melihat kesamaan saldo antara debit dan kredit. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Dilakukan untuk melihat adanya transaksi yang belum tercatat di akhir periode akuntansi atau transaksi lainnya yang perlu disesuaikan. Yang keenam, membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Berisikan neraca saldo yang saldo-saldonya telah disesuaikan dalam jurnal penyesuaian. Nomor 7, membuat laporan keuangan. Laporan ini menunjukkan laba rugi perubahan modal, arus kas, dan neraca. Yang 8, membuat jurnal penutup. Fungsinya yaitu menutup akun nominal seperti pendapatan, beban, dan dividen menjadi nol.
Nomor 8. Jelaskan apa yang dimaksud buku besar, bagaimanakah penggolongannya. Buku besar atau General Ledger adalah suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Penggolongan buku besar. Yang pertama, buku besar umum atau utama, yaitu General Ledger. Catatan segala perkiraan yang berdiri sendiri pada satu periode tertentu. Isinya antara lain adalah kas, modal, persediaan hutang, dan piutang. Yang kedua, buku besar pembantu. Berisi daftar rekening yang dengan khusus mencatat utang dan piutang secara detail. Nomor 9. Bagaimanakah perbedaan pencatatan jurnal penjualan pada sistem pencatatan perpetual dan sistem periodik? Yang pertama, pada sistem perpetual, pencatatan dilakukan setiap terjadi transaksi, sedangkan pada metode periodik, pencatatan dilakukan pada akhir periode. Yang kedua, saat terjadi penjualan kredit atau retur penjualan kredit, pada sistem perpetual harus mencatat harga pokok penjualan atau COGS, sedangkan pada sistem periodik tidak. Yang ketiga, saat ada pengembalian atau retur di sistem perpetual menggunakan akun merchandise inventory, sedangkan di sistem periodik menggunakan akun purchase return. Nomor 10. Berikut merupakan data persediaan Zakia Berkah pada Desember tahun 2021. Tanggal 1, persediaan sebesar 200 unit dengan harga 10.000. Tanggal 2, pembelian 300 unit dengan harga 10.500. Tanggal 3, penjualan 350 unit. Berdasarkan data tersebut, buatlah kartu persediaan dengan metode FIFO. Di sini tulis nama tokonya Zakia Berkah, keterangannya inventory card, tahun periodenya Desember 2021. Di jurnalnya ada tanggal, keterangan, kolom masuk ada unit, harga, dan total. Di kolom keluar ada unit, harga, dan total. Saldo ada unit, harga, dan total. Tanggal 1 ada saldo. Masuk ke kolom saldo ada 200 unit, harganya 10.000 dengan total 2 juta. Tanggal 2 ada pembelian sebesar 300 unit dengan harga 10.500 dengan total 31.500.000. Saldo yang di awal tadi diturunkan dan dimasukkan kembali dengan saldo yang awal dengan 300 unit, harganya 10.500 dengan total 31.500.000. Tanggal 3 ada penjualan. Di sini tanggal 3 penjualannya 350 unit. Karena di awal hanya ada 200, maka pakai yang 200 unit. 200 unit harganya 10.000 dengan total 2 juta. Karena kurang 150, maka kita menggunakan yang 300 unit. 150 dengan harga 10.500.000 dengan totalnya 1.575.000. Sisa saldonya ada 150 unit, harganya 10.500.000 dan totalnya 1.575.000. Itulah tadi penjelasan video dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.